Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran di dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal SKB Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan peta buta. Kali ini ada 20 soal SKB PAI tentang peta buta yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan peta buta ini. Di mana di setiap soal pada peta buta biasanya butuh dua pengetahuan atau pemahaman ya. Pemahaman yang pertama, kita harus tahu dulu nama negara atau nama kota yang dimaksud ya, nama negara atau nama kota yang dimaksud pada soal tersebut. Itu dulu yang harus kita pahami atau itu dulu yang harus bisa kita jawab ya. Nah, pemahaman yang kedua setelah yang pertama tadi kita tahu ya, nama negaranya tahu atau nama kotanya tahu. Nah, kita juga harus bisa menunjukkan letak ataupun posisi kota atau negara yang dimaksud tadi pada peta buta atau pada peta yang tidak ada keterangan nama negaranya. Begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa soal-soal peta buta ini biasanya membutuhkan dua pemahaman. Pemahaman pertama, kita harus mengetahui nama kota, nama ataupun nama negara yang dimaksudnya. Yang keduanya adalah kita juga harus bisa menunjukkan nama kota ataupun negara yang dimaksud pada soal tersebut tadi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah berada di negara. Di sini ada 5 pilihan jawaban pada peta ya, peta yang kosong atau peta buta. Ada nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, ini kan harus tahu dulu kita, dinasti Fatimiyah itu pusat pemerintahannya di mana sebelum bisa menunjukkan letak negara tadi kan gitu. Baik, kita cek dulu aja jawabannya nih ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 atau negara yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nomor 1 itu adalah negara Mesir ya. Jadi pusat pemerintahan dinasti Fatimiyah itu adalah negara Mesir. Dan negara Mesir pada peta ini ditunjukkan oleh nomor 1. Kita lihat keterangan masing-masing nomornya. Atau sebelum ke keterangan, kita lihat dulu di sini pembahasannya. Pada masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Kemudian di sini ada keterangan ya, keterangan nama-nama negara sesuai dengan nomor yang tertera pada peta. Di sampingnya, nomor 1, ini sebagai jawaban dari soal yang pertama tadi, Mesir ya. Kemudian nomor 2 Sudan, nomor 3 Libya, nomor 4 Algeria, dan nomor 5-nya adalah Maroko. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Orang Arab menyebutnya Al-Mamlaka Al-Maghribiyah atau Kerajaan Barat. Para ahli sejarah dan geografi muslim di era kekhalifahan Islam menjulukinya Al-Maghrib Al-Aqsa. Sedangkan orang Turki memanggilnya Fes.
Orang Persia menyebutnya Marrakesh ya, atau Tanah Tuhan. Negeri berjuluk Tanah Tuhan itu merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, Eropa. Yang dimaksud adalah negara. Di sini pilihannya sama dengan soal yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya pertanyaannya yang berbeda. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini dengan adanya beberapa sebutan tadi ya, negara yang ditanyakannya seperti misalnya Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Kemudian juga ada sebutan lain di sini ya, Al-Maghrib Al-Aqsa. Kemudian ada Tanah Tuhan juga. Nah, sama halnya seperti soal yang pertama tadi, kita harus tahu dulu nama yang negara yang dimaksud negara apa. Begitu. Baru setelah itu kita tunjukkan negara tersebut ada di nomor berapa. Baik. Untuk jawabannya sendiri ya, jadi negara yang dimaksud adalah negara Maroko ya. Ini negara Maroko nih yang dimaksudnya. Nah, Maroko itu ada di nomor berapa? Nah, tadi di soal nomor 1 sudah ada keterangannya. Jadi Maroko ada di nomor 5 ya. Ini keterangannya pembahasannya sama dengan yang tadi. Jadi 1 Mesir, 2 Sudan, 3 Libya, 4 Algeria, 5 Maroko. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Mikot makani bagi orang Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ada 5 pilihan, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Mikot makani atau tempat dimulainya ibadah haji dan umroh ya. Ini khusus untuk orang Indonesia. Baik, kita tentukan dulu sebelum menunjukkan nomor berapa harus tahu dulu namanya ya. Nama mikot makani bagi orang Indonesia. Ya, jadi mikot makani bagi orang Indonesia itu adalah Yalamlam. Yalamlam pada gambar ini ditunjukkan pada nomor 5 ya. Posisinya ada di bawah sini. Kita lihat pembahasannya atau keterangan dari nomor-nomor pada gambarnya. Nomor 1 adalah Zulhulaifah. Kemudian nomor 2-nya Rabiq atau Al-Zuhfa. Nomor 3 Zatu Irqin. Nomor 4 Jeddah, dan nomor 5 adalah Yalamlam. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tendes atau Mursyid Akbar Thariqat Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand. Samarkand berada di negara. Baik. Di sini ada 5 pilihan ya. Cuma petanya berbeda. Gambar petanya beda dengan yang soal sebelumnya. Ada pilihan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah kota Samarkand itu berada di negara mana ya? Di negara Uzbekistan ya, di negara Uzbekistan. Dan Uzbekistan itu pada peta ini ditunjukkan oleh nomor 3 ya, ditunjukkan oleh nomor 3. Kita lihat di sini urutan nomornya atau nama negaranya. 1 itu Iran, 2 Turkmenistan, kemudian 3 Uzbekistan, 5 Pakistan, 4 Pakistan, 5 Afghanistan. Jadi Samarkand merupakan nama kota di Uzbekistan, letaknya di bagian tengah.
tepatnya di Provinsi Samarkand, Uzbekistan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Seorang panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan negara bernomor 1, 2, dan 3. Oke ya, ini ada 3 negara yang diberi nomor 1, 2, dan 3. Dan nama-nama negara ini adalah negara yang ditaklukkan oleh panglima besar Islam ya. Di sini nama negaranya tidak ada, termasuk juga nama panglima besar Islamnya ya. Jadi yang ditanyakan panglima besar Islam. Baik, kita lihat di sini pilihannya ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Amr bin As, ada Uqbah bin Nafi, ada Zaid bin Harithah. Oke, yang D ini Uqbah ya, bukan Uqban. Baik. Dan jawabannya adalah yang D, Uqbah bin Nafi ya, Uqbah bin Nafi. Nah, negara-negara yang dimaksud itu negara apa saja? Yang pasti kalau kita lihat, ini nomor 3 ini adalah negara apa? Negara Maroko ya. Nomor 3 ini negara Maroko nih. Kalau kita lihat di keterangan peta yang pertama tadi. Nah, cuman lebih jelasnya kita lihat nomor 1 itu Tunisia, nomor 2 Aljazair atau Algeria, nomor 3-nya adalah Maroko. Jadi Uqbah bin Nafi itu menaklukkan Afrika Utara pada paruh kedua di abad pertama Hijriah. Wilayah yang berhasil ia taklukkan meliputi Aljazair, Tunisia, Libya, dan Maroko hingga ke pantai Atlantik, kecuali Mesir yang ditaklukkan oleh Amr bin As. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara ini menjadi jajahan Romawi. Di negara ini terdapat kota Iskandaria yang menjadi kota pelabuhan dan pertahanan angkatan laut untuk Asia dan Afrika. Dengan berbagai perlawanan, akhirnya hampir seluruh wilayah negara ini takluk di bawah Amr bin As. Yang dimaksud adalah negara dengan nomor. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban. Ya, ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di soal sebelumnya ini sudah ada sudah disebut sebetulnya ya, bahwa negara yang ditaklukkan oleh Amr bin As itu adalah negara Mesir ya, negara Mesir. Dan Mesir ini ditunjukkan oleh nomor 4. Ya, nomor 4 itu adalah Mesir. Kita lihat di sini nomor 1 itu adalah Iran, nomor 2 Syria, nomor 3 Irak, nomor 4-nya Mesir, dan nomor 5-nya adalah Sudan ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, Islam adalah agama terbesar dan diakui sebagai agama negara ini. Negara ini disebut sebagai pusat global politik Islam. Islam dianut oleh sekitar 97% penduduknya. Jumlah muslim di negara ini menduduki posisi kedua terbanyak di dunia setelah Indonesia. Mayoritas muslimnya adalah kaum Sunni 80%, Muslim Syiah antara 15-20%, dan pengikut Ahmadiyah dianggap oleh konstitusi sebagai non-muslim sebanyak 1% dari jumlah penduduk. Negara yang dimaksud adalah nomor. Oke. Kira-kira nomor berapa ini ya? Ini ada 5 pilihan juga. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau kita lihat
dari uraian pada soal ini, negara yang dimaksudnya adalah negara apa? Negara Pakistan ya, negara Pakistan. Dan Pakistan ditunjukkan oleh nomor 2 ya. Ditunjukkan oleh nomor 2. Kita lihat di sini kayak nomor 1 Afghanistan, nomor 2 Pakistan, nomor 3 Arab Saudi, nomor 4 Gujarat atau negara bagian India, dan nomor 5-nya adalah Iran ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Setelah merebut Bizantium, Sultan Muhammad II menjadikan kota Konstantinopel sebagai ibu kota Kesultanan Turki Utsmani dengan nama Istanbul. Negara Turki berada pada nomor ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, sebelum kita menunjukkan negara, kalau di sini sudah ada nama negaranya nih ya, negara Turki. Oke, tinggal kita menunjukkan Turki itu ada di negara nomor berapa kira-kira. Baik, kita langsung saja. Turki itu ada di nomor 2 ya. Nomor 2. Kita lihat di sini untuk nama-nama negaranya sesuai dengan nomor. 1 Syria, yang 2 itu Turki, 3 Iran, 4 Mesir, 5 Irak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Benua yang merupakan populasi Islam terkecil ditunjukkan pada nomor. Di sini ada Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, dan Romawi 5. Dan jawabannya adalah, atau kita harus tahu dulu nih, benua yang merupakan populasi Islam terkecil itu benua apa? Ya, ini harus dijawab dulu. Jadi benua yang dimaksud adalah benua Australia ya, benua Australia. Dan benua Australia ini ditunjukkan oleh nomor Romawi 5 ya, oleh Romawi 5. Kita lihat nih pembahasannya ya. Oke, di sini ada urutan dari benua terbesar umat Islamnya sampai ke yang terkecil. Jadi urutan pertama, Muslim terbesar itu ada di benua Asia. Kalau pada peta ini, benua Asia itu ditunjukkan oleh Romawi 3 ya, itu benua Asia. Kemudian urutan keduanya Afrika. Benua Afrika ditunjukkan oleh Romawi 4. Kemudian Eropa. Benua Eropa itu urutan ketiga. Benua Eropa itu ada di mana ya? Di Romawi 2 ya. Kemudian benua Eropa di ini ya. Di Romawi 1 apa 2 itu ya, di antara itu. Kemudian urutan keempat ini ada Amerika sebagai Muslim terbesar keempat, benua Amerika. Dan Muslim terkecilnya, populasi Muslim terkecilnya ada di benua Australia, urutan kelima. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Universitas Islam pertama di dunia terdapat di benua Afrika, tepatnya di nomor. Ini ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita harus tentukan dulu
negara yang dimaksudnya adalah negara apa. Baru setelah itu kita tunjuk negara tersebut ada di nomor berapa. Baik, jadi universitas Islam pertama di dunia itu terdapat di benua Afrika, yaitu negara Maroko ya, di negara Maroko. Dan Maroko itu ditunjukkan oleh nomor 2. Maroko ditunjukkan nomor 2. Kita lihat di sini pembahasannya. Nah, universitas tertua di dunia adalah Universitas Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh seorang muslim di Maroko. Jadi bukan Al-Azhar ya, bukan Mesir, tapi di Maroko adanya. Nah, nomor 1 ini kalau kita lihat keterangannya adalah Iran, negara Iran. Nomor 2 Maroko, nomor 3-nya Tunisia, nomor 4 Mesir, dan nomor 5-nya adalah Syria. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Masuknya Islam di negara Eropa, mula-mula Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah yang ditunjukkan nomor. Oke, ada 1, pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, Tariq bin Ziyad ya, Tariq bin Ziyad ini salah satu penakluk ya, salah satu penakluk negara apa? Negara Spanyol ya, negara Spanyol. Dan Spanyol di peta ini ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Kita lihat di sini keterangannya atau pembahasannya. Penaklukan Islam di benua Eropa diawali dengan penaklukan negara Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1492 Masehi, dipimpin oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Nah, nomor 1 itu adalah Spanyol, nomor 2 adalah Prancis, 3 Jerman, 4 Swedia, 5 Inggris ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ibu kota sebagai pusat pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berturut-turut berada di kota yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ditanyakan adalah ibu kota Bani Umayyah atau pusat pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sebelum kita tunjuk nomor yang dimaksudnya, kita harus tentukan dulu nama negaranya itu apa ya. Jadi ibu kota Bani Umayyah itu adalah atau pusat pemerintahan Bani Umayyah itu ada di Syria. Sedangkan untuk Bani Abbasiyah ada di Irak atau Baghdad ya. Nah, tinggal kita lihat di peta Syria dan Irak itu ada di nomor berapa? Oke. Kita lihat di sini jawabannya adalah 1 dan 5. 1 itu Syria, 5 itu adalah Irak. Kita cek dulu di sini. 1 Syria, 2 Turki, 3 Iran, 4 Mesir, 5 Irak. Nah, di sini ibu kota Bani Umayyah adalah Damaskus, dan Damaskus itu ada di negara Suriah atau Syria ya. Nomor 1. Kemudian ibu kota Bani Abbasiyah adalah Baghdad. Baghdad itu ada di ibu kota negara Irak. Nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Negara ini dulunya bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda, sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Di sebelah selatan, negara ini berbatasan dengan Brazil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Sebanyak 15,2% pada tahun 2010, penduduk negara ini adalah Muslim. Banyak suku Jawa yang tersebar sehingga mempengaruhi kebudayaan dan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta agama. Yang dimaksud adalah negara pada nomor. Nah, ada pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5.
Baik, negara yang dimaksud, nah ini harus ditentukan dulu nama negaranya apa ya, sebelum kita tunjuk eh, letak atau adanya letak nomornya gitu ya. Jadi yang dimaksud di soal yang nomor 13 ini, tadi ada sebutan Guyana Belanda atau Guyana Belanda, kemudian ada presentasi jumlah eh, penduduknya juga ya, penduduk muslimnya maksudnya. Jadi negara yang dimaksud adalah negara Suriname ya, negara Suriname. Nah, dan Suriname itu ada pada nomor 2 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, 1 itu adalah Brazil, nomor 1. Nomor 2-nya Suriname, nomor 3-nya Guyana, nomor 4-nya Guyana Prancis, dan nomor 5-nya adalah Venezuela. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sebutkan nama-nama negara yang diberi angka nomor 1 sampai 5 secara urut. Baik, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kalau kita sebutkan ya, ini minta disebutkan nih negara-negaranya. Oke, 1 itu apa? Kita lihat di sini. Nomor 1 adalah Irak ya. 1 Irak, kemudian yang keduanya Syria, yang ketiganya Yordan, yang keempat Iran, dan yang kelimanya adalah Mesir. Kita cek jawabannya. Irak, Syria, Yordan, Iran, dan Mesir. Baik. Di sini nggak ada penjelasan ya, karena memang ini sudah jelas jawabannya. Jawaban yang dimintanya hanya mengurutkan nama-nama negara sesuai dengan nomor urut 1 sampai 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia bukan berasal dari Arab atau Mesir, Afrika, tetapi berasal dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Dibawa oleh orang-orang yang menjalin kontak dagang antara kedua belah negeri. Boleh jadi melalui orang-orang Gujarat yang membawa barang-barang dagangan ke anak-anak Nusantara, tetapi boleh jadi anak-anak Nusantara yang membawa hasil-hasil pertanian dan rempah-rempah ke sana, ikut serta mendalami ajaran Islam, lalu membawa pulang ke negerinya. Atau kedua belah pihak sama-sama aktif mengembangkan ajaran-ajaran agama baru ini di Indonesia. Teori ini didukung oleh Snoek, Horgrons, dan J. Bijenapel, 2 ilmuwan Belanda yang ahli tentang sejarah Timur Hindia. Teori ini juga didukung oleh sejumlah ilmuwan Eropa dan Amerika lainnya, sehingga dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh para orientalis, hampir sepakat mengatakan Islam baru tiba di negeri ini abad ke-13. Pertanyaannya, jadi pertanyaannya panjang, penjelasannya, uraian pertanyaannya panjang. Cuma inti dari pertanyaannya adalah Gujarat berada pada nomor. Nah, cuman menanyakan itu saja ya. Jadi Gujarat itu diminta untuk ditunjukkan ada aja di nomor berapa. Gujarat itu adalah negara apa tadi? Di situ jelas sudah banyak penjelasannya ya. Jadi Gujarat itu adalah negara bagian India, negara bagian India. Nah, kalau kita lihat di peta ini, India itu di bawah nomor 4 ya, itu negara India. Dan Gujarat itu ya pastinya nomor 4 ya. Kita lihat jawabannya. Oke, nomor 4. Ini urutan nama-nama negaranya. Nomor 1 Afghanistan, 2 Pakistan, 3 Arab Saudi, 4 Gujarat atau negara bagian India, yang kelimanya adalah Iran. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Islam di negara ini telah ada sejak abad ke-17. Tercatat ada
4,4 hingga 4,7 juta jiwa muslim yang ada di negara ini, atau setara dengan 5,4 hingga 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduknya pada tahun 2016. Hal ini menjadikan negara ini sebagai negara kedua setelah Prancis dengan jumlah muslim terbanyak di benua Eropa. Prancis sendiri memiliki populasi muslim sebanyak 4,7 juta jiwa. Yang dimaksud adalah negara pada nomor berapa? Atau negara yang dimaksud negara apa dulu nih ya? Jadi apa tadi ininya? Negara kedua setelah Prancis ya, dengan jumlah muslim terbanyak di benua Eropa. Kalau kita sebutkan, negara yang dimaksudnya adalah negara Jerman ya, negara Jerman. Dan Jerman itu ada di nomor berapa? Ya, nomor 3 ya, Jerman. Kalau kita lihat di sini urutannya 1 Spanyol, 2-nya Prancis, 3 Jerman, 4 Swedia, dan 5-nya Inggris. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Penyebaran Islam di negara ini terjadi berkat jasa Mozambores. Mozambores merupakan dokter istana Raja Henry I pada tahun 1951. Penduduk muslim di negara itu diperkirakan baru mencapai 23.000 jiwa 10 tahun belakangan. Populasi penduduk muslim di negara ini menjadi 82.000 dan pada tahun 1971 sudah mencapai 369.000 jiwa. Saat ini dalam data yang dirilis ONS untuk 2018-2019 pada Desember 2019 sebanyak 3.194.791. Nah, negara yang dimaksud adalah negara pada nomor berapa? Oke, kalau kita lihat di sini ada jasa ini nih ya, penyebaran oleh jasa Mozambores. Mozambores merupakan dokter istana Raja Henry ya, Raja Henry I. Kalau kita lihat dari beberapa keterangan yang ada pada soal ini, dan kita bisa sebutkan negara yang dimaksud adalah negara Inggris ya, negara Inggris. Dan Inggris itu ada pada nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Ini keterangannya sama dengan yang soal sebelumnya. 1 Spanyol, 2 Prancis, 3 Jerman, 4 Swedia, dan 5-nya Inggris. Baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Sepeninggal Rasulullah SAW diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, nabi palsu yang bermunculan di berbagai daerah. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah nomor, ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini negara-negaranya sudah populer ya. Populer karena di soal-soal sebelumnya ini banyak muncul nih peta seperti ini ya. Baik, negara yang dimaksudnya adalah negara apa dulu? Nah ya, ini juga kan harus ditentukan ya, seperti di soal-soal sebelumnya. Kita lihat nomor yang dimaksud adalah nomor 3. Nomor 3 itu adalah negara Irak ya, negara Irak. Kita lihat di sini penjelasannya atau pembahasannya: 1 Iran, 2 Syria, 3 Irak, 4 Mesir, 5 Sudan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 19. Pada waktu kritis kerajaan Mogul, para pedagang Belanda, Prancis, Inggris, dan Portugis masuk India. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, India resmi dijajah Inggris. Pada tahun 1947, Inggris memberi kemerdekaan kepada India dan sekaligus berakhirnya kejayaan Islam di India. Pada tahun itu juga umat Islam kemudian mendirikan negara baru yang terpisah dari India. Negara yang dimaksud adalah nomor
Negara bagian India. Tadi di soal sebelumnya sudah sudah ada ya peta buta seperti pada soal nomor 19. Baik. Negara yang dimaksud adalah negara Gujarat ya, atau mohon maaf. Negara yang dimaksud adalah negara Pakistan gitu ya, bukan Gujarat. Karena memang terpisah dari India. Nah, Pakistan itu ada pada nomor 2 ya. Pakistan ada pada nomor 2. Kita lihat di sini pembahasannya atau keterangan dari negara-negara pada peta butanya. 1 Afghanistan, 2 Pakistan, 3 Arab Saudi, 4 Gujarat atau negara bagian India, dan kelimanya adalah Iran. Baik. Selanjutnya nomor 20 ya. Perang Yarmuk antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636 Masehi adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia. Karena dia menandakan gelombang besar pertama penaklukan Muslim di luar Arab, sekaligus merupakan kemenangan Khalid bin Walid yang paling gemilang. Lokasi Perang Yarmuk terdapat pada nomor berapa? Nah, Perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk itu terjadi di negara Syria ya, di negara Syria atau Suriah. Dan Syria itu berada pada nomor 2. Kita lihat keterangannya di sini. Oke, 1 Iran, kemudian 2 Syria, 3 Irak, 4 Arab Saudi, yang kelimanya adalah Yaman. Baik teman-teman, pembahasan soal SKBPAI tentang peta buta, 20 soal plus pembahasannya tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, nambah pengetahuan, nambah wawasan dalam rangka mempersiapkan diri dalam mengikuti tes SKB nanti. Tentunya mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan di dalam pelaksanaannya. Dan juga hasil yang diperolehnya tentu mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja. Kalau ada saran, masukan, dan juga koreksinya silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.